Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, serta melakukannya dengan taat dan kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Setiap kita tentu saja tertarik akan sesuatu yang kita anggap berharga dan tentunya senang untuk memilikinya. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Bapak, Ibu maupun saudara-saudari. Coba diingat-ingat, apa saja yang dianggap paling berharga dalam hidup sampai dengan saat ini? Apa sih yang dianggap paling berharga yang sudah dirasakan atau dimiliki? Ya, kesehatan. Ya, apalagi ya? Selain kesehatan, banyak yang lainnya. Tidak hanya kesehatan mungkin ya, tentunya. Ya, selain kesehatan apalagi ya Bapak Ibu Saudara? Oh, waktu, betul. Waktu yang sangat berharga. Time is money bagi yang berbisnis. Kalau yang belajar atau siswa tentunya waktu digunakan untuk belajar sehingga bisa naik kelas, bisa melanjutkan sekolah atau perguruan yang direncanakan. Kesehatan, waktu, apalagi? Keluarga. Keluarga yang bagaimana Pak Dini? Ya, keluarga yang utuh, bahagia, damai tentunya. Dan banyak lagi ya. Ya, kalau kita hitung satu persatu mungkin jawabnya sampai 50 jawaban karena setiap orang punya satu jawaban minimal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berharga itu memiliki arti atau makna mempunyai harga atau mempunyai nilai atau berguna, bermanfaat. Nah, jika hal itu terkait dengan barang, maka hal-hal yang bermanfaat tersebut tentu saja memiliki nilai yang tinggi, nilai jual yang tentunya kita harapkan juga besar atau banyak. Misalnya perhiasan, mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya yang serba wah. Bila dikaitkan dengan manusia, maka yang kita anggap berharga adalah banyak juga. Yang pertama tentunya orang yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan kita, masih berkerabat atau bersaudara, entah saudara kandung ataupun yang lainnya. Itu sangat berharga bagi kita. Selain hubungan kekerabatan, yang kita anggap berharga tentunya adalah orang-orang yang telah peduli dan berjasa, baik bagi bangsa maupun bagi setiap kita pribadi. Atau bisa juga karena kekayaan dan hartanya, itu ya kita anggap mereka itu betapa berharga, bernilai. Juga orang-orang yang memiliki pencapaian yang luar biasa, yang beda dengan yang lain, baik itu dalam pelayanan, baik itu di dalam masyarakat, bahkan kontribusinya terhadap negara. Nah, kita akan juga
menyaksikan atau ingat tentunya pada tanggal 8 Juni yang lalu Presiden Prabowo itu mengundang timnas yang waktu itu dalam babak kualifikasi mengalahkan Tiongkok atau China itu berapa Bapak Ibu skornya? 1-0. Itu saja mung-mungan berarti ya. Oh, senangnya Presiden kita sehingga mengapresiasi juga Presiden kita ya, menganggap mereka itu berharga, membanggakan, bernilai, membuat hati seluruh rakyat Indonesia sukacita. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Pak Prabowo mengundang timnas datang ke rumahnya, di rumah pribadi, bukan di istana ya, tapi ke rumah pribadi untuk selain dijamu juga tentu saja diberi sesuatu yang berharga, yaitu, nah Pak Denny masih ingat, jam branded bermerek Rolex yang harganya sekisar 193.700.000 sekian. Jutaan, tidak hanya sekedar puluhan juta, ratusan juta setiap satu orang. Jam tersebut benar-benar berharga dan tentunya yang diberi ya merasa sangat surprise, senang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita saat ini dari Lukas 8 ayat 26 sampai dengan 39 tadi dicatat bahwa Tuhan Yesus melakukan perjalanan ke kota Gerasa yang terletak di Transjordan, tepatnya perbatasan antara Danau Galilea dan Laut Mati. Kota Gerasa itu merupakan sebuah kota yang makmur di wilayah non-Yahudi. Kedatangan Tuhan Yesus ke kota ini dihubungkan dengan keterbukaannya terhadap bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-Yahudi juga. Setibanya di darat, seorang laki-laki mendatanginya. Tapi tidak sembarang laki-laki. Spesial ini, karena di situ dikatakan bahwa laki-laki itu dirasuk oleh setan-setan. Kalau setan berarti hanya satu, kalau setan-setan berarti lebih dari satu. Kemudian, ia sudah lama hidup tidak berpakaian. Dalam peribahasa Jawa ada yang berbunyi demikian. Ajining raga iku amarga saka busana. Yang artinya harga diri seseorang yang bisa dilihat secara tampak itu, tampak dari luar adalah pakaian yang dikenakan. Maka ketika ada orang seperti ini ternyata dia tidak berpakaian. Next. Itu dia. Orang tersebut lupa jati diri atau identitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Bukankah Tuhan menciptakan manusia itu seturut dengan rupa dan gambar Allah? Tetapi kenapa seorang laki-laki ini telanjang? Itu karena ada penyebabnya. Ada yang membuatnya demikian. Laki-laki tersebut dirasuk oleh setan sehingga menjadi telanjang. Nah, yang pertama tadi dia kehilangan jati dirinya sehingga tidak punya rasa malu, tidak punya rasa sungkan, istilahnya ketika berpapasan dengan orang. Biasa saja. Tapi apakah benar demikian? Ternyata tidak, karena hal ini sebenarnya tidak dia inginkan. Selain itu, selain lupa identitasnya, dia juga yang kedua adalah, nah, lupa apa ini ya? Yang kedua, ya lupa untuk tinggal bersama keluarganya.
tidak tinggal bersama komunitas yang penuh kehangatan, tapi tinggal di pekuburan. Diceritakan tadi di Gerasa itu kuburan berada di goa-goa yang ada di bukit-bukit. Dia tinggal di sana, di pekuburan, karena itu juga karena kehendak setan. Sehingga yang ketiga, mengakibatkan apa? Selain lupa jati diri, tinggal di pekuburan, yang ketiga adalah hidupnya penuh siksaan, disiksa oleh setan. Tidak hanya fisik yang tersiksa, karena dia ternyata memukuli diri sendiri dengan batu, sehingga tentu saja menimbulkan luka-luka yang sangat banyak, yang sangat membuat kita membayangkan sangat ngeri, karena tentu saja berdarah-darah. Selain dia mendapat siksaan fisik, dia juga mendapatkan siksaan mental. Tidak lagi ingat jati dirinya tadi. Ketika ditanya oleh Tuhan Yesus, siapa namamu? Dia tidak ingat namanya. Tapi dia mengatakan, namaku Legiun. Yang menjawab adalah Legiun itu tadi. Nah, kemudian selain itu juga mendapatkan siksaan secara spiritual. Jiwanya sungguh-sungguh tersiksa. Dan hal ini tentu saja tidak dia inginkan. Nah, pada akhirnya ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, setan yang merasuki laki-laki tersebut langsung berteriak, ketakutan. Karena apa? Karena tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, anak Allah yang maha tinggi, yang penuh dengan kuasa yang tak terbatas, kuasa yang sangat besar, kuasa yang tak tertandingi. Setan pun punya kuasa, tetapi masih jauh kuasanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan Yesus. Maka dia pun memohon agar dia tidak dihukum. Dalam arti dia minta pada Tuhan Yesus untuk berpindah, ya, supaya dia tidak istilahnya dihukum di neraka. Karena waktu penghukuman itu sudah ada jadwalnya yang dijadwal oleh Tuhan sendiri. Kemudian Tuhan berkenan ketika orang tersebut ingin masuk ke dalam babi-babi yang sedang dilihat atau sedang dipandang, babi-babi mencari makan di tempat itu. Next. Nah, di sini ada kata legion. Ketika ditanya legion itu artinya apa? Legion itu berarti adalah pasukan yang jumlahnya 2.000 sampai dengan 6.000 orang prajurit. Ini divisi angkatan perang Romawi, istilah legion itu. Dan di situ dikatakan babi-babi jumlahnya ada 2.000 babi. Sehingga setan-setan tersebut masuk ke dalam babi-babi. Apa yang terjadi akhirnya? Babi mati lemas karena terjun ke danau. Nah, sang pemilik babi tentu saja merasa kaget, terkejut, sehingga menyampaikan hal itu kepada orang-orang yang ada di kota Gerasa, bahkan yang sekitarnya, desa-desa sekelilingnya. Pada akhirnya mereka juga datang karena sudah dikabari, sudah diberitahukan akan hal-hal yang telah terjadi, yaitu terkait dengan babi-babinya. Dan mereka semuanya merasa ketakutan. Tentu saja sang pemilik babi merasa sangat sedih karena kehilangan babi-babi yang dianggap berharga, sehingga dia meminta Tuhan Yesus agar meninggalkan kota tersebut. Nah, respon dari pemilik babi menolak Tuhan Yesus berada di kota itu. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus pun tentu saja ya akan menuruti. Next. Babi merupakan binatang yang najis bagi orang Yahudi. Itu bisa kita
baca nanti di dalam Imamat 11 ayat yang ke-7. Next. Ketika orang tersebut bertemu dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk memberikan pemulihan. Pada akhirnya orang tersebut dipulihkan keadaannya. Tidak saja secara fisik, tetapi pemulihan keseluruhan jiwanya juga dipulihkan. Itu tidak berarti mengapa Tuhan Yesus tidak menghukum setan, itu bukan berarti Tuhan Yesus sedang berbaik hati pada setan-setan, tidak. Tapi yaitu tadi nanti ada waktunya sendiri. Dan ternyata di hadapan Tuhan Yesus, satu orang sangat berharga, meskipun orang tersebut bukan orang Yahudi. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus mengasihi siapapun, termasuk kita di saat ini, di tempat ini. Pemulihan apa yang dialami oleh orang yang bertemu Tuhan Yesus? Berikutnya akan kita lihat. Yang pertama, perubahan identitas diri. Dia sudah waras, sudah berpakaian lagi, sudah baik keadaannya. Kemudian yang kedua, selain perubahan identitas diri adalah tersungkur, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Bahkan dia memiliki kerinduan untuk ikut Tuhan Yesus. Hal itu menunjukkan betapa dia bersukacita, tahu bahwa Tuhan Yesus yang memulihkan. Selama hidupnya ketika dia dikuasai oleh legion, dia dibelenggu, dia dirantai oleh orang-orang di sekitarnya supaya tidak membahayakan yang lain. Tetapi begitu kuatnya dia bisa melepaskan belenggu dan rantai-rantai tersebut, itu karena legion. Tetapi ketika dia merasakan pemulihan yang Tuhan berikan, dia tersungkur, bersujud, dan ingin ikut Tuhan Yesus. Tentu saja hal itu menunjukkan suatu ketaatan. Next. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberi saran atau tidak mengizinkan orang tersebut ikut Tuhan Yesus, tetapi memberitahu agar dia bercerita, menceritakan, menyaksikan apa yang telah dia alami dari pemulihan yang telah dia rasakan, yang dilakukan Tuhan Yesus, dan benar itu dilakukannya. Ketika itu dia kembali ke kota, ke tengah-tengah kota, bahwa penduduk di sekitar situ juga mengetahui akan perubahan yang terjadi pada orang Gerasa yang tadinya kehidupannya sangat menderita, kemudian pada akhirnya dipulihkan. Itu suatu hal yang boleh menginspirasi kita agar kita juga tetap dapat menyaksikan kemurahan Tuhan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus yang telah bertindak membebaskan dan menyelamatkan laki-laki itu dari setan yang selama ini membelenggunya, mengingatkan kita agar kita pun mau berbuat hal yang baik tanpa pandang atau membedakan rupa dan membedakan orang. Orang yang telah dipulihkan, dan kita di sini yang telah dipulihkan dari dosa-dosa dan kesalahan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Itu pun tidak boleh kita genggam sendiri, tidak boleh kita nikmati sendiri, juga harus kita wartakan, kita bagikan melalui tangan kita, melalui bau kita, melalui lisan kita, melalui langkah kaki kita. Karena apa? Karena orang yang dipulihkan Tuhan Yesus itu sangat berharga, dan kita juga berharga di mata Tuhan. Maka dari itu, setiap orang berharga bagi Allah. Hal itu juga ditegaskan dalam surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia 3 ayat 23 sampai 29 tadi. Begitu pula pada konsep bahwa bangsa-bangsa lain juga dikasihi dan berharga bagi Allah muncul dalam bacaan pertama, yaitu dari Yesaya 65
ayat 1 sampai dengan 9 yang telah kita dengarkan bersama. Berarti Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa lain, tidak hanya bangsa Israel, tidak hanya bangsa Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa lain. Kita sebagai orang yang awalnya tidak masuk hitungan, kini dikasihi dan dipandang berharga oleh Allah karena iman pada Tuhan Yesus Kristus. Sudah seharusnya kita hidup dalam luapan sukacita karena kita sudah dilepaskan dari rantai dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, luapan sukacita itu membuat kita bisa memperlakukan sesama sebagaimana layaknya manusia. Seperti kita ingin diperlakukan, itulah yang Tuhan Yesus ingin kita juga melakukan kepada mereka. Dengan demikian, tidak ada lagi perilaku yang membeda-bedakan satu dengan yang lain, karena bagi Tuhan semua adalah berharga di matanya. Jikalau saat ini kita menghadapi suatu pergumulan, suatu masalah yang begitu berat, tangan Tuhan Yesus masih terbuka untuk kita. Datang seperti seorang yang kerasukan tadi, datang pada sasaran yang tepat, yaitu Sang Pemulih jiwa, Sang Pemilik kehidupan, karena Tuhan peduli. Akan kita nyanyikan bersama-sama, Allah peduli. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati, Bapak Ibu. Allah peduli bagi setiap kita, siapapun kita, apapun masalah kita. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita. Menurut pengakuan